Coba musliman yang ikuti acara ini tadi, baik live ataupun siaran ulang. Anda ikutin nggak tadi? Kalau Anda ikutin apa yang kami baca, yang ditulis oleh Dr. Najla, ini subhanallah, pekah sekali gitu. Berapa banyak suami yang mengalami ini. Dia di luar rumah, matanya banyak melihat pakaian terbuka, hidungnya banyak mencium aroma yang wangi gitu kan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan semua fitnahnya itu, dia temukan hal seperti itu atau lebih dahsyat di rumah dia. Maksudnya, pada saat dia pulang ke rumah, kalau dia bare rumah, yang sambut depan pintu istrinya. Apa salahnya Anda turun dari lantai 2 ke lantai 1? Berapa jauh itu? 10 kilometer? 100 kilometer? Kan sangat dekat. Mungkin Anda mengatakan saya di lantai 2. Baik, turunlah. Sambut di depan pintu. Kemudian dia menemukan istrinya dengan baju yang sangat menarik. Warna yang sangat menarik. Rambut yang begitu rapi. Dandanan di wajah, sedikit kosmetika yang menggoda. Halal dalam Islam ini. Itu sudah cukup. Saya sebagai laki-laki membahasakan mungkin menghilangkan penat yang 8 jam, 10 jam di luar rumah. Belum lagi dengan sambutannya yang ceria. Apa kabarnya mas misalnya. Atau apalah bahasa yang digunakan. Kemudian dia coba membantu mengangkatkan tasnya misalnya. Ya. Kemudian mungkin ya dia merangkulnya, membawanya sama-sama, ya, mengarahkan ke dekat wastafel mungkin ya. Mas, makanan sudah saya siapkan misalnya. Abang, kakak, apalah yang dipanggil. Saya sudah siapkan makanannya. Cuci tangan dulu yuk. Bisa. Suami tetap didampingi oleh dia. Kemudian cuci tangan. Dia mempersilahkan suami duduk. Beratnya apa teman-teman sekalian wahai muslimah mendorongkan kursi meja makan buat suami. Duduk di sini mas. Duduk di sini bang. Duduk di sini kakak. Duduk di sini. Ya. Apalah yang Anda panggil. Sayang, yang. Ya. Setelah dia duduk, Anda yang bukakan piringnya. Anda yang sendokkan nasinya. Dengan porsi yang masuk akal. Semua itu akan menjadi penilaian suami. Di sebelah dia ada seorang bidadari yang sangat wangi, bersih, rapi, ramah. Menyendokkan makanan. Lalu mempersilahkan kira-kira menu mana yang diharapkan. Ada ikan, ada daging, ada tempe, ada ini. Pengen mau pakai ini? Mau saya tambahkan ini? Iya, semua dengan santun. Ditata dengan rapi di depan suami. Setelah tata dengan rapi, duduk di sebelahnya. Pada saat suami sudah mulai bismillah makan, baru Anda mengambil makanan buat diri Anda. Bukan Anda sendok sendiri buat diri Anda dan membiarkan suami menyendok sendiri. Kemudian setelah itu, setelah makan, Anda juga tentu sudah siapkan air putih. Mungkin kalau ada fresh juice yang dia suka misalnya, dihidangkan. Pada saat Anda lihat sudah menikmati dan mungkin akan habis makanan, Anda bergegas untuk menawarkan, mas mau nambah gak? Abang mau nambah gak? Kakak mau nambah gak? Ya, akang mau nambah gak? Apalah Anda panggil. Oh enggak, sudah cukup. Baik. Ya. Pada saat dia selesai makan dan sudah selesai piringnya, dia akan minum. Anda mengatakan, apa saya diizinkan untuk angkat piringnya? Kalau dia ngangguk atau dia mengatakan iya, Anda angkat dengan satu. Semua itu per detiknya akan jadi penilaian suami. Percaya dengan saya ibu-ibu sekalian. Maka Anda pindahkan piring tersebut dan Anda sudah siap dengan menu yang kedua. Irisan buah-buah misalnya. Puding misalnya. Apalah kira-kira yang biasa orang jadikan dessert ya. Setelah makan main course-nya atau makanan beratnya gitu.
Setelah selesai, ya, Anda suami mungkin sudah selesai, dia sudah berdiri dari meja makan. Anda persilakan, Mas, sudah saya siapkan handuk dan kebutuhannya di kamar mandi. Sebenarnya Anda ingin suami mandi biar bersih, gitu kan? Tapi Anda cuma mengatakan, saya sudah siapkan semuanya. Anda coba gandeng tangannya, temani dia sampai ke depan kamar mandi, gitu kan? Kalau perlu dia ingin dibuka baju, Anda manjakan sedikit dengan Anda bukakan pakaian dia. Kalau dia izinkan misalnya. Kemudian Anda letakkan di tempat pakaian kotor, biarkan dia mengambil waktu yang dia rasa nyaman di kamar mandi. Mungkin di kamar mandi sudah ada aroma terapi yang wangi, lantai yang kering, nyaman untuk dipijak dengan kaki, kloset yang bersih, ya. Semuanya kamar mandi bersih, ya. Dinding-dindingnya, lantainya, tidak ada rambut-rambut Anda yang gugur di situ, bertumpukan sehingga menutup saluran air pada saat dia mandi buntu misalnya, atau mungkin bekas odol yang Anda sikat gigi masih ada di wastafel. Sudah Anda bersihkan semua. Kloset mungkin Anda bekas pakai. Tempat bagian duduknya mungkin ada basah. Karena Anda pakai spoit air. Semuanya Anda bersihkan. Semuanya rapi. Handuk sudah tata rapi semuanya. Jadi dia di kamar mandi itu merasa nyaman sekali. Kepenatan dia hilang. Ini kalau Anda ikhlaskan karena Allah semua ada pahalanya. Setelah selesai, dia keluar. Anda sudah dengan manjanya menunggu dia di atas ranjang. Dengan tatapan Anda yang memberikan isyarat dia kalau mau menikmati saya silahkan. Gitu kan. Mau berhubungan biologi silahkan. Saya yakin mungkin dia tidak menggunakan baju lagi. Dia akan langsung interaksi biologis dengan Anda. Karena dia merasa sambutannya isyaratnya sudah ke sana. Di saat perutnya sudah kenyang. Di saat juga ya dia juga sudah membersihkan diri fresh kembali. Di saat dia sudah dilayani biologis, apalagi dalam interaksi biologis Anda munculkan apa saja yang harusnya memang orang malu lakukan kalau selain sama suami. Dari Anda nikmati biologis tersebut sehingga ada hal-hal yang menarik secara alami bagi suami. Mungkin Anda sudah bisa paham, saya tidak perlu jabarkan. Sehingga akhirnya selesai biologis itu semua terpuaskan. Dan memang dahulukan suami dalam masalah itu. Dia ingin gerakan seperti apa. Selama bukan meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid ataupun nifas. Atau meletakkan kemaluan laki-laki di dalam dubur wanita. Maka selain daripada dua ini dibolehkan. Ya. Maka boleh orang saling menikmati di situ. Setelah puas, Anda masih bersandar di dekat dia. Anda coba masih, atau Anda berdiri dulu. Anda bersihkan kemaluan Anda yang sudah rentetan sperma, Anda bercebok yang bersih, Anda bersihkan semua. Setelah selesai, Anda tampil lagi fresh kembali dari kamar mandi, rambut sudah dirapikan kembali yang acak-acakan, sudah kumur-kumur kembali dengan mouthwash atau sikat gigi. Anda tampil kembali fresh, seakan-akan siap kapan dibutuhkan suami ingin menggauli kembali. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mengulangi kembali biologisnya, maka hendaklah dia berwudu karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi ini bukan karang-karangan ya, ini memang bagian daripada anjuran syariat. Ajaran kiai dan guru kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kenapa tidak dilakukan? Suami Anda akan bergaul lagi, tidak masalah, biarkan dia bergaul lagi. Biarkan dia puas. Setelah itu dia akan bercerita, karena dia nyaman, dia akan bercerita tentang masalah pengalaman di hari itu. Anda dengarkan, Anda simak. Jangan tanggapi apapun, sampai dia minta tanggapan. Kalau ada sesuatu yang dia ceritakan, dia kesal, Anda tunjukkan juga Anda bersama dengan dia, selama dia benar. Tapi kalau dia salah, Anda mengatakan, kalau sudah selesai dia ungkapkan semua, Anda mengatakan, maaf mas, maaf bang misalnya, maaf kak, maaf akang gitu. Maaf yang, nah. Tapi kalau bisa izin saya menyampaikan, menurut saya sih tadi memang mungkin salah, mungkin keliru karena ini ada argumen yang Anda sampaikan. Tapi kalau dia benar, Anda bersama dengan dia di kesalahannya itu, bukan Anda untuk memerangi atau memusuhi orang lain, tidak. Tapi Anda ingin sebenarnya memberikan solusi kepada dia, tapi dia rasa Anda sedang bersama dengan dia. Dia bercerita sementara Anda masih tidur di dadanya atau Anda di sekitar dia.
mendengarkan. Atau misalnya dia mengatakan ada berita apa hari ini, Anda ungkapkan dan Anda ceritakan yang senang-senang aja dulu. Hari itu apa. Nanti pada saat dia sudah selesai mendengarkan Anda sesuatu yang Anda ingin sampaikan dari hajat, Anda boleh sampaikan hajat Anda. Pada saat dia akan tidur, berikan dia kenyamanan sepenuhnya. Tidur di bantal yang bersih, spray yang wangi, sarung bantal yang bersih yang wangi, buat dia tidur di sebelah Anda. Apapun yang dia inginkan, dia ingin memeluk Anda silakan, dia ingin dipijatin silakan, lakukan sampai dia istirahat penuh. Anda kalau mau bangunkan dia sholat malam, sholat subuh, bangunkan dengan sangat santun, sentuh saja dengan kelembutan, dia akan bangun insya Allah. Nah ini dijamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suami akan sangat jatuh hati dengan istrinya. Suami akan sangat menyayangi istrinya, memperhatikan, memenuhi kebutuhannya. Tanpa dia harus bicara sebenarnya. Tapi di saat seperti yang diungkapkan di sini, di lift dia temukan bau yang wangi, mungkin di luar dia temukan banyak pakaian yang seksi, senyuman-senyuman yang menggoda, begitu masuk rumah, jawab salam saja tidak, sambut di pintu saja tidak. Pada saat pun duduk di rumah, waktu masuk suami menemukan berantakan, meja makan, makanan belum tersedia, istri keluar dari dapur dengan bau bawang masih berantakan, rambutnya segala macam, gitu kan? Atau ditemukan sudah tidur, ya, tidak peduli dengan suaminya. Kira-kira kalau suami tidak beriman kepada Allah, dia mau betah di rumah? Kalau orang yang beriman sama Allah masih menganggap sebuah cobaan, ya. Itu manfaatnya kalau Anda menikah dengan orang-orang beriman. Tapi tetap aja tidak boleh tentu Anda lakukan. Yang suami tidak peduli, dia mandi, dia lihat istrinya tidur, dia keluar, dia pergi karaoke, dia pergi diskotik, dia pergi cari kepuasan sendiri karena sudah penat seharian. Ini yang dimaksud dengan subjudul, ya, keluhan suami yang bersedih karena bau dan bau. Gitu. Baik. Ada subjudul yang lain yang beliau angkat. Ini menarik, sebenarnya masih ada hubungannya ya, yaitu haruskah aku katakan kepadamu apa yang berkecamuk dalam jiwaku? Anda tanya. Beliau mengatakan, aku berharap sekiranya aku mencium begitu aku masuk ke dalam rumahku seperti aroma yang aku cium di dalam lift. Masih bersambung ya. Bukan bau campur aduk yang berasal dari bawang merah dan bawang putih. Aku tahu apa jawaban istriku. Apakah engkau menginginkan masakan yang enak tanpa mencium bau-bau ini? Tanda tanya. Apakah engkau ingin aku taruh mawar dan melati dalam makanan sebagai ganti bawang merah dan bawang putih? Apakah aku harus menggoreng makanan dengan parfum yang wangi? Jawabannya tentu saja tidak, wahai istriku tercinta, kata beliau. Tapi, engkau bisa memasak pada waktu yang lebih dini dari waktu kepulanganku. Bukankah engkau tahu waktu kepulanganku? Engkau bisa memasak kemudian mengganti pakaianmu untuk menyambut suamimu dengan pakaian yang bila ia memandangnya, maka akan menggembirakannya. Engkau bisa membuka jendela-jendela agar bau-bau masakan keluar sehingga tidak tertahan di dalam rumah. Engkau juga bisa menggunakan pengharum ruangan. Namun istriku memotong hatiku. Kami tidak punya roti. Aku hampir saja gila. Aku hampir saja kehilangan kesabaranku. Aku menjawabnya dengan suara tenang. Dan aku menahan kesempitan yang terluap dalam jiwaku. Tanda kutip, mengapa engkau tidak menelponku sebelum aku keluar dari tempat kerja? Ia tidak menjawab. Ia mulai menaruh piring di atas meja makan. Ia tidak makan roti ketika makan siang. Mungkin inilah sebabnya ketidaktahuannya bahwa roti telah habis sebelum waktunya. Sungguh betapa malangnya nasibku sebagai suami. Ini tentu karena beliau di negara Timur Tengah, beliau membahasakan roti, ya. Karena memang orang di sana kalau makan, biasanya harus ada rotinya walaupun ada nasi, ya. Jadi maksudnya kenapa saya pulang ke rumah, pas mau makan baru kamu bilang tidak ada roti. Padahal itu makanan pokokku, gitu. Harusnya selalu ada. Kenapa kau tidak telepon dari tadi waktu aku masih di tempat kerja supaya aku sudah beli, disiapkan. Dari catatan ini tampak jelas bahwa suami menjumpai di luar sana apa yang dapat membangkitkan syahwatnya. Namun sangat disayangkan, ia justru tidak mendapatkan itu di dalam rumahnya, yang seharusnya dia bisa dapatkan. Karena itu wahai saudariku, kata beliau sebagai wanita bicara kepada wanita yang lain, berusahalah agar rumahmu menjadi tempat yang nyaman bagi suamimu. Jadikanlah kediamannya adalah tempat kesenangannya.
dengan cara membersihkannya dan menatanya sedini mungkin. Maksudnya, segala sesuatunya dilaksanakan dan disiapkan sebelum kepulangan suamimu. Sehingga ketika suami pulang, ia mendapati dirimu telah siap menyambut kedatangannya dalam keadaan bersih, lagi menyenangkan hatinya. Termasuk anak-anak. Mungkin ada di antara istri yang mengatakan ikuti acara kita, tapi kan saya punya anak, Ustaz. Anak kan juga mesti dilayani. Kewajiban juga orang tua, haknya anak-anak. Benar. Tapi apakah Anda harus habiskan semua waktu dengan anak? Bukankah Anda sudah seharian dari suami tinggalkan rumah, sampai suami pulang Anda bisa punya banyak waktu dengan anak-anak? Kenapa Anda tidak penuhi kebutuhan anak-anak Anda sebelum suami pulang? Sudah kenyang, sudah bersih, rapi, sudah pakai baju tidur, anak-anak, dan sudah siap untuk ditidurkan. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Di saat anak-anak masih mau menyambut orang tuanya, tapi orang tuanya atau ayahnya datang, melihat anak-anaknya bersih, rapi, dan sudah siap tidur. Karena anak-anak pasti akan minta dipeluk oleh ayahnya. Ini juga menambah kesedihan dari para suami kadang-kadang. Dia pulang, mungkin istrinya rapi, tapi anak-anak tidak. Atau bahkan dua-dua bergabung. Sudah istrinya berantakan, anak-anaknya berantakan. Sehingga tidak tahu istri seperti ini apa yang dia kerjakan sebenarnya di rumah. Berjam-jam waktunya. Hanya habis di Facebook, Instagram, YouTube, grup WA yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Ya, bahkan sampai pada saat suami datang pun masih sibuk pegang handphone. Handphone tinggalkan di saat ada suami. Fokus kepada dia. Supaya jangan sampai dia marah. Yang akhirnya Allah pun marah pada Anda. Stop semua aktivitas itu. Jadi pada saat anak-anak ditemukan dengan ayahnya dalam kondisi rapi, bersih, wangi. Ayahnya peluk, oh ya wangi anak saya diurus. Beberapa saat setelah ketemu dengan ayah, bercengkrama dengan ayahnya. Mungkin kalau mau makan sama ayah secara keluarga, kemudian Anda menggiring anak-anak untuk istirahat. Jangan biarkan anak-anak begadang sampai jam 12 malam. Sampai jam 11 malam, 12 malam. Kadang-kadang sampai ada yang sampai jam 1 malam. Yang sebenarnya waktu suami pulang ke rumah jam 7, jam 8 malam. Anggaplah seperti itu standarnya. Mungkin kena sholat maghrib isya. Habis isya mulai lebih leluasa di rumah. Maka itu pun habis ya. Yang harusnya Anda berduaan dengan suami. Memenuhi kebutuhannya, mencari ridhonya. Justru habis juga dengan kesibukan rumah lagi. Anak-anak dan seterusnya. Walaupun ada waktu buat anak-anak tentunya. Tapi ada saatnya. Jam 9, jam 10 Anda sudah tidurkan anak-anak. Setelah itu waktu Anda bercengkrama dengan suami. Sampai dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya tidak akan dianggap hal sia-sia bercengkramanya suami istri. Walaupun Anda penuhi kebutuhan suami Anda. Allahu a'lam.